Perkenalkan, nama saya Maria Norberti binti Abu, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan lebih ringkas tentang penerapan cloud computing di PT Telkom. Yang pertama, cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dengan pengembangan berbasis internet atau awan. Cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang digambarkan diagram jaringan komputer. Awan dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Yang berikut, komputasi awam. Komputasi awam adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi lain yang dikenal luas dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui penilaian penjelajah web dengan perangkat lunak. Yang berikut, macam-macam layanan komputasi awam. Yang pertama, infrastruktur as a service atau yang biasa dikenal dengan IaaS. Yang kedua, platform as a service atau yang biasa dikenal dengan PaaS. Yang ketiga, software as a service atau yang biasa dikenal dengan SaaS. Di sini saya memilih studi kasus PT Telkom. Yang pertama, data center Telkom. PT Telkom Indonesia atau PT Telkom telah bekerja sama dengan Microsoft dalam hal teknologi cloud computing. Layanan ini dapat membuat perusahaan dengan cepat dan mudah meningkatkan kapasitas penyimpanan. Yang berikut, PT Telkom sepakat untuk mengembangkan bisnis cloud computing melalui yang pertama, infrastruktur as a service IaaS. Yang kedua, virtual server. Yang ketiga, software as a service atau yang biasa dikenal dengan SaaS. Infrastruktur as a service atau yang biasa dikenal dengan IaaS adalah layanan Telkom Cloud, merupakan bagian dari layanan cloud computing Telkom yang memungkinkan pelanggan mendapatkan sumber dari komputasi atau komputer dan penyimpanan data melalui jaringan internet maupun private WAN. Yang kedua, virtual server. Virtual server merupakan layanan virtual server dengan operating system atau sistem operasi Windows Server 2008 R2 yang dapat kita gunakan dengan bebas dengan metode pembayaran per bulan tanpa memerlukan investasi baik dari sisi hardware server dan lisensi. Yang berikut,
Yang berikut software as a service atau yang biasa dikenal dengan SaaS. Software as a service adalah komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan penyedia layanan, mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Yang berikut keunggulan dari cloud computing. Yang pertama, solusi menyeluruh untuk kebutuhan Anda akan produksi pengembangan pengujian, disaster recovery, backup, dan penyimpanan berkas. Yang kedua, SLAS 99%. Yang ketiga, termasuk satu publik IP. Yang keempat, termasuk koneksi internet LLX 350 Mbps maksimum. 2 minggu waktu uji coba sebelum membeli atau startup configuration. Yang ketiga, retensi data selama 3 hari. Official Memo memberikan suatu sistem untuk melakukan otomatis seluruh proses penulisan surat dan memo, pemberkasan, dan pemantauan dalam organisasi. Fitur-fitur memo yang pertama, outgoing mail module. Yang kedua, incoming mail and dispensation module, archive and agenda module. Yang berikut, secretariat atau personal assistance module. Yang terakhir, deletion module. Yang berikut, M4Chess adalah sistem sales forecast automation atau SFA yang menggunakan perangkat mobile di cloud. Fitur M4C, Mobile Task Assistant. Yang kedua, Route Management. Yang ketiga, Route Tracing. Yang keempat, Data Management. Yang kelima, Informasi Tools. Dan yang berikut, Reporting Tools dan Business Intelligence. Yang berikut, collaboration. Collaboration adalah perusahaan dan pegawai ingin bekerja dimanapun. Yang berikutnya lagi, macam-macam telkom cloud. Yang pertama, Windows Server 2008. Yang kedua, Microsoft Exchange Server. Yang ketiga, Microsoft Form. Yang keempat, Microsoft SQL Server. Yang kelima, Microsoft SharePoint. Yang keenam, Microsoft Communication Server 2007 R2. Yang keenam, Microsoft Hyper Server. Sistem keamanan Telkom Cloud. Yang pertama, teknologi SSL atau Secure Socket Layer dengan digital certificate resmi DIGEN 256 bit atau yang dikenal secara default of browser. Yang kedua, Microsoft Server Freewell 2008. Yang ketiga, MS Forward from Threat Management Gateway 2010.
Yang keempat, MS Forward from Anti-Spam 2010. Yang kelima, MS Forward from Antivirus 2010. Dan yang keenam, konfigurasi dua area internal dan DMZ yang memisahkan data secara internal dengan akses only melalui firewall. Sekian dan terima kasih.